Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis, 28 Mei 2020. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kusta atau penyakit yang kita kenal sekarang sebagai lepra adalah penyakit yang menular. Alkitab mengatakan akan muncul tanda berupa bintil-bintil berwarna kemerah-merahan pada orang yang mengidap penyakit ini. Imamat 13 ayat 49. Para penderita kusta ini baru akan dinyatakan sembuh apabila imam melihat tanda-tanda itu telah hilang, yang kemudian diadakanlah upacara pentahiran. Imamat 14 ayat 2-20. Tokoh pengidap kusta terpopuler di Alkitab adalah Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27. Naaman adalah seorang panglima terpandang di bawah Raja Ben-Hadad dari Aram. Di Israel, orang yang mengidap penyakit kusta pasti dikucilkan dan direndahkan. Namun hal itu tidak berlaku di kerajaan Aram. Naaman tetap memangku jabatan yang tinggi sebagai seorang panglima kerajaan. Panglima yang terlihat gagah perkasa dan berkarisma itu ternyata sakit kusta. Naaman menutupi kustanya dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang panglima apabila pergi berperang. Namun itu tidak membuat Naaman merasa nyaman, hingga akhirnya Naaman mendatangi Nabi Elisa. Singkat cerita, Naaman disembuhkan dari sakit kustanya oleh Tuhan melalui Nabi Elisa. Secara rohani, kusta adalah lambang dari dosa. Sebagaimana kusta merusak tubuh manusia, demikian juga dosa merusak jiwa. Seringkali kita berlaku seperti Naaman, bekerja atau melayani dengan penuh karisma, namun sesungguhnya kita mengidap sakit kusta rohani. Dari luar kita terlihat baik dan sehat, namun sebenarnya ada kusta rohani dalam jiwa kita. Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berlaku demikian. Matius 23 ayat 27. Setiap orang Kristen harus menemukan bagi dirinya sendiri suatu niat dan tekad untuk sembuh dari kusta rohani. Sama seperti Naaman mendatangi Nabi Elisa untuk disembuhkan. Demikianlah hendaknya kita mendatangi Kristus dalam pengakuan dosa kita, sehingga kita ditahirkan dari segala kusta rohani yang membelenggu jiwa kita. 1 Yohanes 7 ayat 9. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari kalau terkadang kami hidup dalam dosa yang mengakibatkan sakit secara rohani. Ampuni dan pulihkanlah kami, supaya perjalanan iman kami sehat dan senantiasa hidup dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.